Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Suara Kemenangan dimanapun Anda berada, yang sudah bangun dan siap-siap untuk melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara semua selalu dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan jalanilah hari-hari hidup kita dengan terus mengandalkan Tuhan. Percayalah bahwa kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, maka hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh berkat, hari-hari yang penuh mujizat, dan hari-hari penuh kemenangan dari Tuhan. Selama 30 menit ke depan saya akan menuntun Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama kita berdoa, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian kehidupan. Nah, itu buka hati saudara dan mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah semesta Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, yang kami sembah, puji, muliakan, agungkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penolong kami yang setia. Kami bersyukur untuk pagi ini, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kami alami. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas, kegiatan dan tugas-tugas yang akan kami selesaikan hari ini, kami mau melandasi seluruh hidup kami di dalam terang firman. Kami percaya waktu Tuhan berbicara kepada kami, itulah terang yang menyinari hidup kami. Berikan kepada kami petunjuk, arahan, tuntunan, dan nasihat untuk kami dapat menjalani hari-hari hidup sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan atas kami. Rapi kami semua, berkati kami semua dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 11. Kita akan baca ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Kita masih dalam konteks yang sama di dalam Yohanes pasal 11 berbicara tentang kebangkitan Lazarus. Ayat yang ke-23, kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat ini, statement pernyataan yang dipercakapkan antara Marta dan Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada Marta bahwa saudaramu akan bangkit. Tetapi Marta menjawab, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang mengenal Kristus sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup. Kemarin kita sudah belajar bahwa dengan mengalami dan melihat Dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup, maka kita akan mudah menjalani kehidupan ini dengan menyingkirkan semua keinginan-keinginan daging kita. Kita harus mengalami kematian daging supaya kita mengalami kebangkitan. Kita harus menyalibkan seluruh kehidupan kita. Alkitab katakan bahwa kita disalibkan bersama-sama dengan Kristus, supaya kita boleh mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Dia. Nah, hari ini yang kita pelajari bagian yang ke-6, bagaimana kita mengenal Kristus sebagai pribadi kebangkitan yang hidup. Dari ayat-ayat bacaan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang 27 ini, maka disimpulkan satu statement, satu kalimat, dengan mengenal dan mengalami Kristus,
sebagai pribadi kebangkitan dan hidup, maka kita tidak hanya percaya pada doktrin, pada kebenaran yang sudah kita terima, tetapi kebenaran-kebenaran itu akan menjadi kehidupan kita. Saudara akan mengalami realita dari janji Tuhan itu selama saudara dan saya hidup di muka bumi, kalau kita percaya pada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita harus gali ini lebih dalam? Kemarin saya sudah jelaskan bahwa Marta, Maria, dan Lazarus sudah mengenal Yesus. Mereka mengenal Dia sebagai, bahkan statement Marta di sini bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias, Dia adalah anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Jadi mereka Marta sudah mengenal Tuhan. Bukan lagi sekedar kata orang. Tapi dia sendiri sudah melihat, mendengar apa yang Yesus ajarkan, doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ada banyak hal yang sudah diceritakan. Dan Marta sudah memahami ini. Tetapi Tuhan menginginkan mereka mengenal Dia lebih dari itu. Dan salah satu sifat atau salah satu pribadi yang harus mereka kenal adalah kebangkitan dan hidup. Dan statement ini diucapkan kepada Marta. Waktu Yesus katakan, saudaramu akan bangkit. Dan Marta bilang, ya benar, aku tahu dia akan bangkit. Nanti pada kebangkitan di akhir zaman, di mana semua orang mati akan dibangkitkan untuk mereka menerima upah dan mereka yang berdosa akan dihakimi. Tapi Yesus maksudkan bahwa kamu akan mengalami realita dari kebangkitan itu. Bukan nanti waktu kebangkitan orang. Waktu Yesus berjumpa dengan Marta, maka keluarlah pernyataan-pernyataan teologia yang benar atau doktrin yang benar. Tetapi nanti waktu Yesus berjumpa dengan Maria, maka ketika Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka pernyataan itu tidak hanya menjadi doktrin yang benar, tetapi kebenaran itu akan menjadi realita. Lazarus tidak hanya bangkit pada akhir zaman, tapi Lazarus mengalami kebangkitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar bahwa kita tidak saja cukup mengenal Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang akan datang. Nanti Dia akan datang pada kali yang kedua dan untuk menghakimi semua orang hidup dan yang mati. Itu pengakuan iman kita dan tidak ada yang salah. Doktrin terbangun dari pengakuan iman, credo kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu belajar mengenal Dia lebih daripada itu. Nanti kita akan belajar sepanjang minggu-minggu ini tentang pernyataannya sebagai pribadi. Sebagai domba gembala yang baik, sebagai pintu, sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagai anak Allah yang hidup. Ya. Ada banyak pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi di mana selama Dia hidup, saudara dan saya juga bisa hidup sama seperti Yesus pernah hidup, itu kata firman. Kalau kita mengenal, bisa melihat dan mengalami pribadi Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan renungkan ini lebih dalam. Apa yang menjadi pernyataan Marta pada Yesus? Kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Sudah dengar? Marta sudah mengerti. Marta sudah memiliki konsep yang benar bahwa apa yang selama ini dia terima, semua orang mati akan dibangkitkan. Dan Lazarus saudaranya juga yang sudah mati akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita semua harus menyadari sungguh bahwa saudara dan saya hidup di bumi ini hanya sementara.
Kita bilang hidup kita 70, kalau kuat 80 tahun. Selebihnya itu penderitaan dan kesia-siaan. Tetapi sebetulnya kita memiliki suatu kehidupan yang kekal. Yang ketika kita mengakhiri kehidupan kita selama di bumi yang lahiriah ini, maka saudara dan saya disediakan suatu tempat di alam rohani sana. Dan itu tidak ada ruang dan waktu, tidak ada masa di mana kita tidak hitung berapa lama. Itu bicara tentang kekekalan. Tapi bukan itu yang kita bicara. Tapi yang pertama bahwa Marta menyadari sungguh bahwa akan ada kebangkitan. Marta sudah mempercayai benar apa yang Yesus ajar. Tapi ketika dia mengenal Kristus sebagai kebangkitan dan hidup, maka kita tidak hanya memiliki konsep tentang teologi yang benar. Kita tidak saja memiliki konsep tentang doktrin yang benar, tetapi kita akan mengalami realita dari doktrin itu selama kita hidup di bumi. Waktu saudara mengenal dia sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup, maka saudara akan mengalami realita dari setiap kebenaran yang sudah saudara terima. Ingat, hari-hari ini banyak orang tidak bisa menjalani kehidupan benar, kehidupan yang akurat, karena mereka sudah terpengaruh, terkontaminasi dengan semua yang terjadi di bumi. Bahkan ada orang yang berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang yang benar. Tapi ini yang saudara harus pahami dan saudara harus percayai, bahwa Kristus datang tidak hanya sebagai juru selamat, Yesus juga datang sebagai satu pribadi yang menghadirkan, menciptakan suatu generasi yang baru. Adam yang pertama telah melahirkan suatu generasi keturunan yang adalah darah dan daging. Tapi Kristus datang dengan menunjukkan satu pola, satu model, di mana Bapa telah menetapkan dia sebagai pribadi manusia yang menjadi model dan menjadi teladan bagi banyak generasi. Begitu waktu saudara percaya kepada dia, saudara diciptakan baru, menjadi suatu pola kehidupan, generasi baru yang tidak hidup dari darah dan daging, tapi kita harus lebih fokus kepada membangun manusia roh untuk mempersiapkan kita di kekekalan. Jadi Adam yang pertama itu mempersiapkan kita untuk hidup di bumi yang lahiriah ini, menjalani kehidupan di lahiriah, kehidupan yang lahiriah dan hanya bersifat sementara. Di Adam yang terakhir yaitu Kristus, waktu kita mengenal dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup, maka kita akan mengalami kebangkitan dan hidup untuk kehidupan kita di kekekalan. Oke, ini poin yang pertama. Marta mempercayai bahwa akan ada kebangkitan di akhir zaman. Kalau saudara mempercayai dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup, maka jaminan untuk hidup di kekekalan, saudara akan mengalami kebangkitan dan hidup lagi di kekekalan. Itu sudah disediakan Allah. Tapi ini yang penting yang menjadi realita bagi kita. Bahwa saudara tidak hanya mempercayai doktrin yang benar bahwa saudara dan saya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi saudara juga akan mengalami realita kebangkitan dan hidup selama saudara dan saya ada di muka bumi. Sebab kita terus menjalani kehidupan ini. Dengar baik, waktu Adam jatuh dalam dosa, maka rohnya mati. Yesus berkata, jika engkau makan buah ini, maka engkau akan mati. Jadi yang pertama mati secara rohani. Baru kemudian nanti akan mengalami mati secara fisik. Sebab waktu Adam dan Hawa makan buah, itu langsung mati secara fisik. Tapi detik itulah mereka putus hubungan. Jadi yang disebut mati secara rohani adalah mereka kehilangan resources, kehilangan sumber-sumber. Mereka kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka kehilangan anugerah, bahkan mereka kehilangan kemuliaan.
Karena itu waktu saudara melihat dan mengenal dia sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup itu, maka saudara akan mengalami suatu realita bagaimana menjalani hidup yang terus berkemenangan. Saudara akan mengalami injeksi kehidupan dari surga supaya saudara bisa menjalani kehidupan yang terus berkemenangan di dalam. Dari konteks ayat yang kita baca ini, yang pertama yang harus kita pahami bahwa yang dimaksudkan dengan Yesus katakan bahwa saudaramu akan bangkit, bukan saja tentang kebangkitan pada waktu semua orang akan dibangkitkan pada akhir zaman untuk diadili, yang baik untuk menerima upah dan yang jahat untuk dihukum. Tapi kalau saudara percaya kepada dia sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup itu, maka saudara sudah mengalami kebangkitan dan kehidupan pada akhir zaman, di mana semua orang akan dibangkitkan untuk menerima mahkota yang disediakan bagi kita. Yang kedua yang kita pahami bahwa Yesus berkata di situ bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu selanjutnya dikatakan, dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lama. Percayakan kau akan mati. Kedua, waktu kita mengalami percaya dan mengalami Kristus sebagai pribadi yang adalah kebangkitan, maka saudara akan mengalami yang disebut tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Saudara tidak akan lagi mengalami hubungan yang terputus dengan Allah. Saudara telah mengalami suatu hubungan yang dipulihkan dengan Allah selama saudara ada di bumi maupun nanti setelah mengakhiri kehidupan. Tapi ini yang ketiga. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah dan hidup Dia yang akan datang ke dalam dunia. Bahwa dia mengenali Yesus sebagai Mesias, sebagai Anak Allah, sebagai Dia yang akan datang. Dia berkuasa untuk menghidupkan siapa saja yang Dia berkenan untuk melakukan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, lalu yang ketiga yang kita pahami dari konteks ayat ini adalah bahwa saudara dan saya jika percaya kepada Kristus sebagai pribadi kebangkitan dan hidup itu, maka kita akan mengalami realita dari setiap firman yang sudah diucapkan. Kita mengalaminya selama kita hidup di muka bumi. Bisnismu akan dibangkitkan Tuhan lagi. Keluargamu akan dibangkitkan Tuhan, akan dipulihkan Tuhan, akan hidup lagi. Apa saja yang selama ini sudah menjadi lemah, yang mungkin sudah mati, ketika saudara mempercayai Dia sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup, maka semua yang di sekitar saudara akan mengalami kebangkitan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa dan harapan kami kiranya dengan kebenaran-kebenaran yang kita renungkan ini bisa memposisikan kita untuk melihat Dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup. Dan kita akan mengalami anugerah, kuasa, dan kehidupan yang sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami bahwa ketika kami melihat, mempercayai, dan mengalami Engkau sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup, maka kami tidak saja mempunyai kebenaran-kebenaran, kami tidak saja mempunyai doktrin yang benar, pemahaman teologi yang benar, tetapi apa yang kami pahami, apa yang kami imani, itu menjadi realita bagi kami. Kami percaya itu akan terjadi. Hamba berdoa bagi pendengar semua, hamba berdoa memberkati mereka, melepaskan anugerah turun atas setiap pribadi yang sakit, apapun penyakit yang mereka alami, kelemahan-kelemahan tubuh mereka dari tempat ini, kami lepaskan anugerah kesembuhan di dalam nama Yesus. Pemulihan atas tubuh mereka, pemulihan atas keluarga mereka, pemulihan atas rumah tangga mereka,
pemulihan atas pekerjaan dan domain di mana mereka ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit berakhir, semua kelemahan tubuh berakhir. Tuhan sedang menaruh rancangan dan tujuan atas hidup. Pulihkan mereka. Setiap mereka yang percaya akan doa-doa yang kami lepas, turunlah atas mereka mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati mereka yang lemah, mereka yang khawatir, mereka yang takut, mereka yang susah, mereka yang dalam berbagai pergumulan hidup. Kami percaya firman akan memulihkan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami, kota Manokwari, berdoa untuk tanah Papua, berdoa juga untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk situasi keadaan pandemi ini. Kami percaya pandemi ini segera berakhir. Biarlah aktivitas ilahi bekerja dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dan memberkati semua. Doa untuk pelayan di Radio Suara Kemenangan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama. Nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.